teman-teman semua, kembali lagi di channel kita tercinta. Pernah nggak sih kalian main-main balon pas pesta ulang tahun atau acara lainnya? Nah, pasti kalian juga pernah lihat atau bahkan iseng mencoba mendekatkan balon ke api. Dan boom, balon itu meledak. Tapi kenapa ya balon bisa meledak ketika bertemu dengan api? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita pahami dulu apa sebenarnya balon itu. Balon yang biasa kita gunakan untuk pesta umumnya terbuat dari karet lateks atau bahan elastis lainnya. Nah, ketika kita tiup balon, sebenarnya kita mengisi balon tersebut dengan udara yang sebagian besar terdiri dari gas nitrogen dan oksigen. Yang menarik, ketika balon ditiup, molekul-molekul karet pada balon akan meregang dan menciptakan tekanan di dalam balon. Tekanan ini berusaha untuk menjaga bentuk balon tetap mengembang, sementara elastisitas karet berusaha untuk kembali ke bentuk asalnya. Inilah yang membuat balon bisa mengembang, tapi tidak langsung pecah. Lalu, apa yang terjadi ketika balon bertemu dengan api? Nah, ini dia bagian yang seru. Ketika api menyentuh permukaan balon, panas dari api akan langsung mempengaruhi struktur molekul karet pada balon. Suhu tinggi dari api menyebabkan molekul-molekul karet menjadi lemah dan kehilangan elastisitas. Bayangkan seperti es krim yang mencair ketika terkena panas. Begitu juga dengan karet balon. Struktur molekulnya akan mencair atau melemah pada titik yang terkena api. Saat bagian ini melemah, tekanan udara di dalam balon yang tadinya tertahan oleh kekuatan elastis karet, sekarang tidak ada yang menahannya lagi. Dan boom! Karena tidak ada yang menahan tekanan udara di dalam balon, akhirnya balon pecah dengan suara yang mengejutkan. Ini mirip seperti ketika kita duduk di atas balon sampai pecah. Bedanya, kalau kena api, prosesnya jauh lebih cepat dan terlokalisasi di satu titik. Menariknya lagi, kecepatan ledakan balon ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, semakin tebal karet balonnya, biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk meledak. Atau kalau balonnya diisi dengan gas helium, ledakannya bisa sedikit berbeda karena karakteristik gas helium yang berbeda dengan udara biasa. Tapi tunggu dulu, ada hal penting yang perlu diingat. Meskipun melihat balon meledak itu mengasyikkan, kita harus tetap hati-hati dan tidak sembarangan bermain api. Api tetaplah berbahaya dan bisa menyebabkan kebakaran atau luka bakar jika tidak ditangani dengan benar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kenapa balon bisa meledak saat kena api? Ini semua karena reaksi antara panas api yang melemahkan struktur molekul karet balon dan tekanan udara di dalam balon yang akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Pengetahuan sederhana ini sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa menariknya ilmu fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam hal sesederhana balon yang meledak, ada penjelasan ilmiah yang sangat menarik di baliknya. Dan yang lebih keren lagi, pemahaman tentang konsep ini bisa membantu kita dalam banyak hal. Misalnya, dalam merancang material yang tahan panas, atau memahami bagaimana tekanan dan suhu saling mempengaruhi dalam berbagai situasi. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan lagi bahwa eksperimen dengan api itu berbahaya dan sebaiknya tidak dilakukan tanpa pengawasan orang dewasa. Keselamatan tetap yang utama. Ya teman-teman, nah bagaimana menurut kalian? Menarik kan penjelasannya? Kalau kalian suka dengan konten edukatif seperti ini, jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe channel kita ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Bye-bye.